Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ina Ridayati dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang pusat pusat biaya dan pusat laba. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pusat biaya atau cost center. Nah, pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban yang oleh sistem pengadilan manajemen masuknya diukur dalam satuan moneter, sedangkan keluarnya tidak diukur dalam satuan moneter. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki ciri karakteristik, yaitu yang pertama melaksanakan tugas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba, dan yang kedua yaitu diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan yang ketiga prestasinya diukur dengan berdasarkan perbandingan biaya yang digunakan dengan realisasinya. Nah, dan yang kedua yaitu pusat biaya dibagi menjadi dua golongan, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuli Tata Gumara, NIM 2019 008184. Di dalam pusat biaya cost center ini memiliki 4 jenis pusat biaya kebijakan. Di antaranya yaitu yang pertama pusat administratif, meliputi manajemen senior korporat kantor pusat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit pendukung. Yang kedua pusat pendukung, yaitu unit-unit pendukung yang menyediakan layanan kepada pusat pertanggungjawaban yang lain. Karakteristik pengendaliannya sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan mengukur outputnya. Yang kedua, kadangkala tidak terdapat kesesuaian antara cita-cita staf departemen dengan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, pengendaliannya dilakukan melalui anggarannya serta evaluasi kebijakan pusat tersebut, termasuk deskripsi tujuan biaya serta estimasinya, alasan semua tambahan biaya di luar inflasi. Yang ketiga, pusat penelitian, yaitu suatu unit perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru, proses baru, dan patenti. Karakteristik pengendaliannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan menghubungkan input dan outputnya, karena termasuk penelitian pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, tidak terdapat kesesuaian cita-cita karena manajer litbang ingin mencapai penelitian terbaik dan unggul, walaupun biayanya mahal. Yang ketiga, litbang merupakan suatu rangkaian awal penelitian dan akhir pengujian produk. Sifatnya tidak terencana dan tenggang waktu yang lama serta berjangka panjang. Yang keempat, dalam program litbang tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum anggaran litbang. Yang kelima, pengendaliannya melalui anggarannya dengan sistem proyek dan cara kalendarisasi atas pengeluaran dalam periode anggaran. Yang terakhir, pengukuran kinerja secara periodik membandingkan biaya aktual dengan anggarannya untuk kendali pengeluaran berikutnya. Yang keempat, pusat pemasaran. Yang pertama ada aktivitas pemenuhan order filling. Yang kedua ada aktivitas penciptaan pendapatan, sehingga yang dievaluasi adalah membandingkan antara pendapatan, yaitu unit moneter. Dan yang terakhir, aktivitas pencarian pesanan, yaitu order getting. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang pusat laba atau profit center. Nah, pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara dua pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan dengan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengambilan laba mengaku pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ego Pasha, yaitu bentuk-bentuk pusat laba. Ada beberapa bentuk-bentuk pusat laba, antara lain yang pertama unit bisnis atau divisi.
Sebagai pusat laba, manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran serta perolehan produk. Sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Proses tersebut menciptakan unit usaha yang bertanggung jawab terhadap manufaktur dan pemasaran suatu produk. Kemudian yang kedua yaitu unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional. Misalnya, pemasaran, manufaktur, jasa. Fungsional dan pemasaran di mana aktivitas pemasaran dijadikan sebagai pusat laba dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, membebankan biaya dari produk yang harga transfer dengan cara membuat trade-off pendapatan atau biaya yang optimal. Kemudian cara yang kedua yaitu harga transfer dibebankan kepada pusat laba berdasarkan biaya standar, misalkan kinerja, biaya pemasaran terhadap biaya manufaktur. Hal ini dipengaruhi terhadap perubahan efisiensi di luar kendali manajer pemasaran. Kemudian yang ketiga yaitu unit-unit fungsional pendukung atau support. Sebagai pusat laba, hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Caranya yaitu ada dua, yaitu membebankan biaya dari layanan yang diberikan dan menutupnya dari pendapatan atas layanan yang diberikan baik kepada internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua yaitu manajer organisasi. Unit ini termotivasi untuk mengendalikan biayanya agar pelanggannya tidak meninggalkannya. Di samping itu, konsumen termotivasi untuk membuat keputusan apakah jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Contohnya toko-toko rantai retail, restoran cepat saji, dan hotel-hotel pada rantai hotel. Kemudian yang berikut yaitu jenis-jenis pengukuran pusat laba. Ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama, margin kontribusi, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya variabel, disebabkan karena biaya variabel berada dalam kendali manajer tersebut, sedangkan biaya tetap di luar kendalinya. Kemudian yang kedua, laba langsung adalah margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Ini merupakan gabungan seluruh pengeluaran pusat laba atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba. Oleh sebab itu, pengeluaran di kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. Kemudian yang ketiga yaitu laba yang dapat dikendalikan, yaitu laba yang langsung dikurangi beban biaya korporat yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Contohnya biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer unit bisnis ini misalnya biaya layanan teknologi informasi. Kemudian yang keempat yaitu laba sebelum pajak, yaitu laba yang dapat dikendalikan dikurangi beban-beban korporat lainnya. Kemudian yang kelima yaitu laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pihak. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.